Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi lewat ibadah online pada pagi hari ini melalui mimbar GKMI Eklesia. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 121 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa, karena kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu hanya kasih karunia-Mu semata. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang Tuhan pelihara sampai saat ini Tuhan. Walaupun masa pandemi belum berakhir Tuhan, tapi Tuhan senantiasa menjaga melindungi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali Tuhan. Walaupun hanya melalui mimbar gereja ini. Mari Engkau pakai Tuhan. Biarlah melalui pertemuan kami pada pagi hari ini boleh mendatangkan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapa Engkau pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam kitab Mazmur 121, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, siapa yang sanggup menolong? Judul Mazmur kita pada hari ini adalah Tuhan penjaga Israel dengan subtema nyanyian ziarah. Dari seluruh Mazmur 150 pasal kita jumpai ada 15 Mazmur selaku nyanyian ziarah. Secara berturut-turut nyanyian ziarah itu dicatat di dalam Mazmur 120 hingga Mazmur 134. Ke-15 Mazmur ziarah ini boleh dikatakan adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang Yahudi waktu itu ketika mereka berjalan menuju Sion, Yerusalem ke Bait Allah. Ke-15 Mazmur ziarah ini boleh juga dikatakan sebagai Mazmur mini yang dibagi dalam kelompok permasalahan
Kelompok pertama, Mazmur 120 hingga 122. Tekanan terhadap orang benar, penantian terhadap campur tangan Allah. Sedangkan kelompok yang kedua, Mazmur 123 sampai 125. Harapan akan anugerah Allah dan perasaan tentram, damai dan aman dalam perlindungan Allah. Kelompok yang ketiga, Mazmur 126 sampai 128. Pergumulan hidup dan pengalaman atas berkat yang diterima selaku pengakuan betapa besar kasih Allah dalam keluarga, rumah tangga, dan takut akan Tuhan. Kelompok yang keempat, Mazmur 129 hingga 131. Pengungkapan yang bersifat pribadi mengenai diriku ini dalam kesesakan, kesusahan, dan akhirnya penyerahan pribadi kepada Allah. Sedangkan kelompok yang terakhir, Mazmur 132 sampai 134. Kerinduan umat Israel untuk tinggal bersama dengan Allah. Hidup dalam kerukunan, persaudaraan, dan ditutup dengan ucapan terima kasih dan syukur puji kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 121, orang-orang Israel mereka biasanya mengadakan ziarah ya ke Bukit Sion atau Yerusalem. Dan pada waktu itu pemazmur di dalam ayat 1 di sana dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur pada waktu dia memandang ke Bukit Sion, dia dalam keadaan yang was-was. Pemazmur merasa takut terhadap bahaya-bahaya dalam perjalanan pegunungan ini. Mengapa dia takut? Dia takut tiba-tiba ada serangan di ngarai-ngarai dan di celah pegunungan itu. Ada tebing-tebing yang curam. Nanti bertemu dengan perampok, bertemu dengan binatang buas. Belum lagi dengan bencana alam dan lain-lain. Dia merasa takut. Makanya pemazmur mengatakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Demikian juga dengan kita pada saat ini. Di dalam menghadapi bermacam-macam tantangan, kita seperti pemazmur, dari manakah datang pertolonganku? Atau siapa yang sanggup menolong? Itulah tema khotbah kita pada pagi hari ini. Siapa yang sanggup menolong? Saudara-saudara, kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan panjang yang mengarungi dunia yang pasti akan berakhir sampai kekekalan. Kita tidak selamanya tinggal di dalam dunia ini, tapi kita masih di dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan panjang yang penuh misteri dan penuh pergumulan ini, kita pasti akan menemukan berbagai macam mara bahaya dan musuh yang dapat saja mengancam
jiwa kita sewaktu-waktu. Musuh itu bisa saja kita katakan bukan seperti bangsa Israel atau pemazmur. Mereka ketakutan karena nanti akan ada bahaya-bahaya yang akan menerpa mereka. Tapi dalam hal ini musuh yang dapat mengancam kita sewaktu-waktu adalah krisis ekonomi atau krisis keuangan atau penyakit. Banyak teman saya hamba Tuhan sampai terus berdoa dan berdoa karena ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang bergumul kena COVID dan harus ditransfusi darah dan lain sebagainya. Kelaparan, bahkan bencana-bencana alam dan berbagai jenis virus, bahkan seperti apa yang kita alami pada saat ini. COVID-19 masih berkesinambungan, belum meredah sampai saat ini. Nah, saudara-saudara, apabila hal ini terjadi kepada saudara dan saya atau terjadi pada kita, so pasti kita akan mengalami kesakitan. Hidup terasa tersiksa, tertekan, bahkan menderita stres. Karena tidak bisa kemana-mana. Seperti bulan lalu saya katakan, uang semakin menipis, stres, frustasi, bahkan depresi. Dan bisa terjadi kematian. Bisa, saudara. Nah, dalam kondisi seperti ini, siapakah yang dapat kita andalkan sebagai penolong kita? Kekayaan kita kah? Harta benda kita? Oh, saya punya keluarga yang kaya. Apakah kita mengandalkan keluarga kita? Sahabat kita? Aduh, sahabat saya itu baik sekali. Kalau saya perlu apa-apa, pasti dia akan berikan. Apakah kita mengandalkan sahabat kita? Atau relasi bisnis kita? Kita mengandalkan uang dari pemerintah seperti saat ini setiap bulan ada 600.000? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Nah, saudara-saudara, bagaimana Alkitab memberikan jawaban kepada kita? Manakala peristiwa tersebut sedang kita alami saat ini, hal ini penting sebagai pegangan yang pasti untuk hidup kita. Baik di masa saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Jawabannya kita temukan di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Yaitu, saya ulangi, Mazmur 121. Ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saudara, firman Tuhan ini pendek. Tapi meskipun pendek ayatnya, namun berisikan sebuah kisah dari perjalanan nyata
dari si penulis Mazmur ini dengan Allah. Di dalam ayat pertama jelas sekali keyakinannya. Pertolonganku ialah dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jelas sekali keyakinannya bahwa satu-satunya penolong yang dapat kita andalkan di masa krisis, di masa kita menderita, di masa kita menghadapi mara bahaya, di masa kita sakit, atau di saat kita menghadapi kematian. Siapa yang dapat menolong kita? Yaitu hanya Tuhan Allah saja, penolong kita. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Hanya Dia yang dapat menolong kita. Pertama, karena Tuhan Allah itu adalah pribadi yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Di dalam ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ingat saudara, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Bukan keluarga, bukan sahabat, atau kekayaan. Jangan sekali-kali kita pandang sebagai sumber pertolongan. Ya mungkin sewaktu-waktu kita datang kepada keluarga. Tapi kalau terus-menerus mereka juga bosan. Makanya jangan kita mengandalkan mereka. Pertolongan kita hanya Tuhan. Tuhan sebagai sumber pertolongan yang pokok dalam hidup kita ini. Sumber itulah Allah. Satu-satunya sumber untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Oleh sebab itu, kita harus mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya tandaskan, kita harus mengandalkan Dia dengan segenap hati. Bukan mengandalkan Dianya kalau kita sakit atau kita dalam kesusahan, baru kita cari Tuhan. Tetapi kita andalkan Dia. Dalam waktu apapun kita tetap mengandalkan Tuhan. Tetap menomorsatukan Tuhan. Bukan setengah-setengah hati, tetapi dengan segenap hati kita. Dan mencari untuk memperoleh kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Yang kedua, karena Tuhan itu pribadi yang sanggup dan selalu siap sedia setiap saat untuk menolong kita. Kapan saja saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Tunggu dulu, saya masih sibuk. Tidak ada hal seperti itu dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang selalu siap sedia setiap saat untuk menolong saudara dan saya. Ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima.
Di sini Tuhan Allah dilukiskan sebagai penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Saudara, itulah penjaga kita. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Coba saudara bayangkan ya, seluruh dunia, kalau orang berseru kepada Tuhan, mereka berdoa dan berdoa dan berdoa. Apa Tuhan tidak sibuk? Dia tidak pernah tertidur. Kalau kita, apalagi kalau sudah capek, begitu masuk kamar, baring, langsung tidur pulas, bahkan ngorok. Tapi penjaga Israel, dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Kita boleh tidur enak-enak, tapi Tuhan itu menjaga dan melindungi setiap anak-anaknya. Dia senantiasa menjaga kita. Kita harus bangga memiliki Allah seperti Dia, ya. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan yang setia, kita senantiasa berada di bawah perlindungan dan pembelaan serta pengawasan dari Tuhan. 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima. Luar biasa saudara. Tidak pernah luput dari pengawasan Tuhan, dari perlindungan Tuhan. Makanya kadangkala, aduh puji Tuhan, tadinya saya mau terserempet, tapi Tuhan menolong saya. Makanya kalau kita setia kepada Tuhan, oh luar biasa saudara. Dia senantiasa mengawasi saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Hal yang ketiga, karena Tuhan Allah itu pribadi yang sangat setia kepada kita. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara, kasih setia Allah itu selalu menyertai kehidupan kita saat kita di dunia ini maupun di saat kita melewati lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat yang ke-4. Oleh sebab itu, saya menghibau saudara, jangan sekali-kali meninggalkan Dia. Pemeliharaannya luar biasa. Tuhan tidak membiarkan kita terlunta-lunta, saudara. Itulah 3 lukisan tentang pribadi Allah sebagai satu-satunya penolong hidup kita yang patut kita andalkan setiap saat dan kapanpun kita perlukan pertolongannya. Saudara, ketika kita siap untuk berangkat bekerja, baik pada waktu kita pergi ke kantor ataupun kemana saja, ke sekolah, karena tugas sebagai seorang guru, ataupun sebagai sales, atau sebagai apa saja. Pada waktu kita keluar rumah, Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kita. Dan pada waktu kita pulang untuk istirahat, Allah akan memelihara kita. Karena Dialah penjaga kita senantiasa. Ada pelajaran penting bagi kita untuk kita simak. Yang pertama,
andalkan pertolongan dari Tuhan. Pasti kuasanya yang ajaib akan kita alami secara nyata. Yesaya 17 ayat 5 sampai 7. Yang kedua, stop andalkan manusia dan diri Anda sendiri. Bila kita tidak ingin hidup kecewa dan semakin frustasi. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Stop andalkan manusia dan diri sendiri. Supaya kita tidak hidup di dalam kekecewaan dan frustasi. Dan yang terakhir, Tuhan adalah pribadi yang maha kasih dan maha tahu dan mengenal apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi pegangan kita, boleh menjadi kekuatan kita di dalam memasuki tantangan datang silih berganti. Satu belum selesai, yang lain muncul. Tetapi kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa menolong kita. Siapa yang dapat menolong kita? Itulah Allah Israel. Allah yang hidup. Allah yang kita puja dan kita sembah. Maukah saudara mempercayakan seluruh pergumulanmu ke dalam tangan penolong yang setia itu? Maka saudara, betapa ruginya saudara kalau saudara tidak mengandalkan dia, tidak mengutamakan dia, tapi hanya mengandalkan kemampuanmu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang maha kasih, Allah yang tidak pernah terlambat menolong anak-anak-Mu, Allah yang tidak pernah tertidur dan terlelap, senantiasa menjaga kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk taburan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang boleh menyegarkan kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kami tidak mau stres di dalam keadaan seperti ini Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami imani Allah yang kami puja, yang kami sembah, tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami seperti pemazmur Tuhan. Dia begitu meyakini bahwa pertolongannya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kami tidak perlu takut, gentar dan khawatir. Masalah boleh ada, tetapi Tuhan yang kami puja dan kami sembah senantiasa bersama-sama dengan kami. Senantiasa memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami persembahkan firman ini. Haleluya. Amin.